just come home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu gak sih apa itu konstitusi? Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris, Zonstitution, dalam bahasa Belanda, Constitutie, dalam bahasa Jerman, Constitution, dan dalam bahasa Latin, Constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Jadi, konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Menurut ahli sosiologi terkenal di Indonesia, Miriam Budi Harjo, konstitusi adalah sebuah piagam berdirinya sebuah negara. Sebuah piagam yang di dalamnya terdapat cita-cita dan organisasi suatu bangsa. Cita-cita negara terdapat dalam konstitusi. Karena negara yang dimaksud sebagai organisasi, maka di dalamnya mencakup kekuasaan, ideologi, cara mencapai tujuan bangsa, politik, kedaulatan negara, dan berbagai segi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Konstitusi pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Di sini juga ada contoh dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis sebagai berikut. Contoh konstitusi tertulis. Pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. 3. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dan 4. Undang-Undang 1945 hasil amandemen. Lalu contoh konstitusi tidak tertulis. 1. Musyawarah untuk mufakat. 2. Pidato kenegaraan presiden. 3. Pidato presiden awal tahun. 4. Adat istiadat. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR, dan sebelum MPR bersidang. Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang itu. Hampir semua negara memiliki konstitusi tertulis, termasuk Indonesia, berupa Undang-Undang Dasar 1945. Simpulan: A. Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. B. Konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. C. Undang-undang dasar negara mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. D. Konstitusi Indonesia dikenal sebagai Revolutio Grundwet, yang bermakna bahwa Undang-Undang 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwatak nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.